Ya yuk. Ya, selamat siang teman-teman. Terima kasih saya selesai laporan dan sebagainya. Mereka ini ada ya. Saya didampingi kuasa hukum ini Pak Jajang dan Saudara Bupati Haji PNO. Intinya laporan hari ini sudah berjalan dengan baik, diterima dengan baik. Dan terkait unsur-unsur pasalnya itu semua sudah. Nah intinya ini sesuai dengan harapan kami lah. Tadi diterima dari Direktorat mana? Tim hidup. Direktorat Tindak Pidana Umum. Yes. Apa aja bukti yang disampaikan ke penyidik? Rekan-rekan media semuanya, terima kasih buat masih sahabat untuk dari sini. Kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di Mabes Polri yang sudah menerima laporan kami dengan baik. Semua yang sudah kita sampaikan diterima oleh kawan-kawan dengan baik, dan hari ini laporannya sudah kami terima. Tunjukin bang. Laporannya. Boleh bang. Ini bang, kanan bang. Gini bang. Cukup ya? Ya. Oke, cukup ya. 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 Hari ini kami menyampaikan beberapa bukti yang menjadi dasar laporan kami. Pertama ada bukti video diskusi live ketika ada membahas tentang hak cipta. Kemudian ada bukti-bukti cek di pesan WhatsApp juga. Kemudian bukti-bukti lain seperti ada pernyataan dari komunitas-komunitas dari warga keluarga juga sudah mengeluarkan statement bahwa mereka sangat mengecam keras, tidak menerima dengan pernyataan yang sangat melecehkan tersebut. Apalagi yang melakukannya adalah public figure yang semua orang tahu, yang seharusnya melakukan dengan baik, apalagi beliau yang lapor adalah seorang anggota dewan, di mana terkait juga dengan kode etik anggota dewan. Hari ini kami terima kasih, laporan kami sudah diterima, dan satu lagi saya mau tegaskan kepada semuanya bahwa di Republik ini tidak seorang pun yang kepala hukum, tidak seorang pun yang boleh menghina apalagi melecehkan terkait dengan suku dan ras orang lain, karena itu adalah menyangkut harga diri dan kehormatan seseorang. Jadi kami dengan resmi hari ini melaporkan saudara Ade kepada Palestina Mabes Polri melalui titik hidup. Demikian. Pasalnya apa bang? Pasal yang disangkakan ada pasal 156 KUHP, kemudian atau pasal 315 KUHP, atau pasal 310 KUHP, dan atau pasal 16 junto pasal 40B Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Nah, ini sudah laporan kita sudah masuk dan sudah keluar laporannya. Demikian ke semuanya. Nggak harus beliau. Ya, saya yakin Ahmad Dhani sudah melihat lama di sosial media kan, kalau misalnya memang beliau memang yang baik harusnya bisa ada di saya juga. Sejauh ini belum ada, jadi biarlah segala sesuatu itu bergulir proses hukum secara hukum. Mas, kalau ada permintaan maaf nanti, apakah laporan akan dicabut? Belum tahu saya. Tapi dari Mas sendiri sama keluarga apa sebenarnya yang diinginkan, atau permintaan maaf dari Mas juga? Intinya gini, izin teman-teman sampaikan semuanya. Kenapa kami harus melangkah? Kenapa Bung Ryan harus melangkah ke Palestina Polri? Karena ini bukan hanya menyangkut pribadi, tapi ini menyangkut bahwa ada kehormatan yang dijaga, yaitu keluarga. Nah, keluarga juga. Permintaan maaf itu bukan berarti pidana seseorang sudah hilang. Semua teman-teman sudah tahu. Jadi biarkan ini berproses dengan baik di
pihak yang berwenang nanti ada panggilan biar dijalani saja. Jadi kami berharap bahwa dalam proses ini juga sangat diharapkan sangat objektif, tidak boleh nama satu orang pun yang tepat hukum tidak diproses. Jadi melalui proses yang sudah kami lewati hari ini, kami minta juga kepada teman-teman di sini untuk segera menindaklanjuti laporan kami. Demikian. Bang, mungkin sebelum adanya laporan ini sempat melakukan somasi juga nggak seperti apa? Oh, kita nggak pernah melakukan somasi karena sebetulnya ini kan sudah melalui Jadi sudah sebenarnya bergulir kan. apa yang saya post di sosial media saya itu sudah menjadi bagian dari bentuk somasi. Kalau misalnya memang ada niat baik seperti yang saya sampaikan tadi, ketika postingan atau konten itu muncul di FB kita gitu, apalagi di Ramadhani, harusnya dia bisa lihat bahwa oh ini berarti gua harus melakukan sesuatu. Ternyata enggak. Jadi saya juga mau sampaikan ini teman-teman. Ramai di sosial media itu narasi mengenai Ade katanya punya imunitas karena dia pejabat. Terus katanya karena dia dekat dengan kekuasaan, katanya harus sia-sialah. Kita mau buktikan sama-sama di sini, dan Barreskrim juga hari ini juga Polri membuktikan bahwa tidak ada satu orang pun yang punya imunitas terhadap itu. Gitu ya. Apalagi seorang Ahmad Dhani. Jadi ini hanya jadi mitos teman-teman. Itu dengan bukti bahwa laporan kami diterima itu dengan bukti bahwa semua diperlakukan sama di mata hukum. Gitu ya. Jadi ketika terjadi pelanggaran hukum itu dan ketika dilaporkan diterima dengan baik atau semua sama di mata hukum. Jadi teman-teman kita nikmati proses ini lah. Jadi bentuk apa yang kita sampaikan adalah Mas Dhani juga besar menerima proses ini gitu. Dan jangan lagi dengan penuh kerendahan hati ya teman-teman, jangan lagi punya arogansi gitu ya, karena kita semua sama di mata hukum. Jadi yang khususnya etnis buat kami keluarga besar Pono itu bukan hanya Ryan ya, tapi semua keluarga saya di kampung bahkan yang buat seluruh dunia. Dan bukan hanya Pono, tapi secara umum semua Indonesia Timur yang memiliki marga. Dan bukan hanya Indonesia Timur, tapi secara umum orang Indonesia yang memiliki marga. Ada orang Sumatera di situ, ada orang Batak di situ, ada orang Padang di situ, ada orang Kalimantan di situ. Semua mengerti bahwa marwah dan martabat kehormatan sebuah marga itu gimana. Dan yang paling penting begini, saya mau sampaikan kalau kasus ini memang sampai permukaan dan mungkin Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo bisa lihat dan bisa memantau kasus ini. Saya mau mulai. Hari ini kita memiliki Presiden kebanggaan kita, Bapak Prabowo, yang setengah darahnya itu adalah darah Indonesia. Ibu Bapak Presiden Prabowo itu adalah orang Manado, Sulawesi Utara yang memiliki marganya itu Sigar. Jadi dengan penuh rasa hormat, saya yakin dan percaya Pak Prabowo itu sangat paham dan mengerti arti marwah kehormatan sebuah marga. Jadi ini udah nggak bisa lari kemana-mana, substansi sudah jelas, gitu ya. Jadi mari kita hadapi secara gentleman. Kan Mas Dhani bilang kemarin kan, saya ini bukan orang yang lain, saya ini orang yang menghadapi segala sesuatu itu radikal. Yuk, mari kita genapi keradikalan. Kami juga radikal, tapi radikal secara umum. Kami bukan orang radikal yang nggak tahu aturan, bukan orang radikal yang sok jagoan, sok punya power, tapi radikal kami semata-mata mengandalkan hukum. Bang, waktu itu kan pernah dianggap clear ya Bang? Kan laporan sudah diterima, tindak lanjut dari Polri, apakah melayangkan pelapor, mengajukan pelapor ke saksi dari pelapor untuk diperiksa? Ya nanti itu. Oh, Tadi adakah siap. Itu tentu proses itu kan dijalani sama oleh Presiden Polri. Pasti nanti ada saksi dari pelapor dan juga saksi terlapor, itu kan pasti akan diperiksa semua. Kalau teman-teman melihat bahwa dalam kejadian perkara itu kan banyak yang hadir itu kan mengetahui, bahkan
dari saudaranya dari Bung Ryan juga kan ada di situ di tempat juga. Jadi nanti kemungkinan saya Bandung akan diperiksa juga sebagai saksi. Nah, akan menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Bang Ryan, waktu itu bukannya pernah bilang di postingannya kalau soal chat sudah clear karena dia belum minta maaf. Iya. Itu tapi tadi kata Bang Loyo sering masukin juga atau gimana? Enggak, jadi gini. Chat itu kan sebenarnya adalah bukti runutan bahwa narasi Ryan porno itu ada. Jadi kalau urusan chat sebenarnya sudah clear karena Mas Dhani sudah minta maaf ya. Gue minta maaf lah, yang penting lo datang walaupun ketulusan dalam permintaan maaf itu tidak terlihat gitu ya, karena kan yang penting supaya saya datang aja gitu, jadi nggak tulus. Jadi sebenarnya tapi biar dia itu sudah clear karena saya juga gentleman bahwa oke, saya bilang oke, artinya saya juga oke sudah memaafkan dan oke akan datang. Tapi yang menjadi substansi yang paling utama adalah ketika bercandaan itu yang mereka itu kemudian dilakukan lagi di dalam debat, di mana debat itu terbuka secara umum ya, disaksikan oleh semua khalayak live. Itu teman-teman. Jadi teman-teman jangan mislead ya, jangan ada komen-komen yang bilang Ryan lo kemarin lo udah maafin, sekarang tiba-tiba lo lapor. Enggak, saya gentleman. Itu. Ya, gitu. Terkait dengan pertanyaan Mas tadi itu kan justru sebagai juga sudah memang ada satu kemudian akhirnya diulang kembali. Nah itu justru mengaminkan apa tindakan dari Mas tadi. Karena pada saat itu kan beliau adalah pengantar lah dari apa kemudian kalau yang saya laporkan itu kan khususnya pada peristiwa memang adanya penanganan secara pribadi dengan narasi yang berbeda dari pihak Pak Andi sendiri. Oke. Mas Andi akan melaporkan MKD nggak Bang? Jadi gini teman-teman ya. Sebetulnya kedatangan hari ini juga meresponi tantangan ya kan? Kalau teman-teman melihat di sosial media kan beliau nantang ya sudah laporkan saja. Ya hari ini kami terima tantangan itu toh. Kami nggak takut intinya. Nah terkait dengan KMKD tentu kami akan melakukan KMKD karena ini berkaitan dengan seorang jabatan publik yang seharusnya juga menjaga namanya etika, attitude, tapi tidak dilaksanakan baik. Proses itu kami juga rencananya besok kemungkinan besok Prabowo 10 akan merapat ke Senayan. Kami akan membuat surat pengakuan juga ke MKD agar orang ini diproses sesuai jabatan dia. Demikian ya. Mas Ryan, kalau seandainya Ahmad Dhani mau bersikap baik gitu, menghakimi dan meminta maaf secara langsung, apakah laporannya akan tetap Itu ditanya Kayaknya sudah terlambat karena kita sudah lanjut lapor. Tapi lagi-lagi ya seperti yang kita ulang-ulang terus bahwa kita hanya merespon apa yang menjadi permintaan dari Mas Andi. Kalau ada kesalahan ada pelanggaran lapor lah. Dan terbukti di semua bukti konten di mana Mas Dhani wawancara beliau nggak aktif. Jadi ya kita membuat proses sama-sama dan saya sih lebih mau menginfokan sama teman-teman yang sabar atau siapapun yang bilang bahwa orang anggota dewan itu punya power, sebenarnya salah konsep. Justru semakin pangkat, semakin jabatan orang semakin tinggi, justru perilaku mereka semakin terbatas dalam tanda kutip. Mereka harus semakin mengontrol diri, ya, menjaga lisan, menjaga harga diri, dan menjaga marwah dari masing-masing. Jadi sebenarnya ini menyedihkan teman-teman kalau teman-teman mau menyikapi tadi. Kita hidup itu santai boleh tapi main-main jangan. Kan gitu. Jadi ini menyedihkan. Jadi saya bertanya lebih baik Mas Dhani memutuskan mau jadi anggota dewan atau mau jadi kalau beliau tidak mampu menjalankan kedua entitas ini secara bersamaan gitu dengan etika yang harus dimiliki, lebih baik memilih salah satu.